cacat dong. Nggak ada jari-jari kaki. Jari-jarinya yang tanya. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya Pak. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada Pak? Kenapa? Karena jumlahnya banyak, Nggak sanggup. jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi penasaran dan bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat hujan yang jatuh di laut, kucatat hujan yang jatuh di gunung, kucatat hujan yang jatuh di daratan. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari yang hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di padang mahsyar kelak. Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, maksud saya di tempat, bukan pada mahsyar. Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka tadi ketika Bapak ikut salawat tadi, itu pahalanya lebih berat, lebih banyak daripada jumlah air hujan ketika hujan. Bu Bapak, saya mau tanya, apakah orang masuk surga karena tidak ada dosa? Ya. Pak, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga Pak, kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nih, di depan saya semua ini. Kamu nggak perlu dosa kita semua ini kan, minimal dosa kepada istri, ya kan? Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ditimbang pahalanya sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri keburukan. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Makanya Ibu Bapak, kalau merasa amal-amalnya kurang, masih banyak kemaksiatannya, maka ketika kumpul seperti tempat ini, hari Jumat kayak itu, tempat-tempat umat Islam berkumpul, bersalawatlah bareng-bareng kepada Nabi, karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujannya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga besar almarhumah Hajjah Husnul Khatimah bin Hajjah Haji Umar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kematian, biasa ada orang tanya saya, Ustaz, apakah kalau ada orang mati sudah sampai ke surga atau neraka? Orang-orang yang lebih dahulu wafat, termasuk almarhumah ini, apakah sudah sampai surga? Apakah Rasulullah sudah sampai ke surga? Apakah Abu Jahal sudah sampai ke neraka? Jawabannya belum. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Untuk sampai ke surga atau neraka itu ada tahap-tahap yang kita akan lewati. Tahap-tahap apa saja? Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, kalau orang mau sampai ke surga atau neraka, mutlak dia hadapi dulu sakaratul maut. Itu dulu yang harus dihadapi. Bagaimana orang menghadapi sakaratul maut? Tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau waktu hidup hobi sepeda, sepeda aja kerjanya. Biar Hasan masih sepeda juga, dicurigai nanti juga matinya dalam keadaan bersepeda. Kalau ada orang hidupnya pagi sampai sore tiap hari lari aja kerjanya, biasanya juga lari itu dia dalam keadaan matinya juga dalam keadaan lari. Ala bisa karena biasa. Nah, ini fakta. Saya ngajak orang, menuntun orang sakaratul maut. Sudah 7 hari 7 malam
sakaratil maut di rumah sakit Wahidin Sudirohu Sudo Makassar, tidak meninggal juga. Lalu anaknya minta tolong, Ustaz, doakan ibu saya. Saya ke rumah sakit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya baca Yasin. Dia bangun. Dia lempar saya air botol, air gelas. Pergi kau, jangan kau ngaji sini, panas telingaku. Saya ulang lagi, dia lempar lagi saya keluar. Saya tanya anaknya, itu ibunya pandai ngaji enggak? Ya, itu dia Mama Haji Ustaz. Haji tidak tahu ngaji. Saya curiga haji seperti ini yang pergi tidak pakai visa haji. Pergi haji bagus, niat haji bagus, tapi melanggar konstitusi dan aturan pemerintah Indonesia atau Saudi, hukumnya bohong. Tak boleh. Ulama sudah melarangnya. Datanglah secara baik-baik. Tamu-tamu Allah datang secara baik-baik. Nah, ini saya bacakan ya Yasin. Dia basah baju saya dilempar air, saya tinggalkan. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Sebaliknya, ibu dari ibu saya di Kota Baru, sakaratil maut, datanglah saya. Ya, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut bu. Begitu hatam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua keluarganya heran, kok bisa? Padahal waktu hidup dia tidak hafal surah Yasin. Tapi ketika akhir hidup beliau lumpuh, bukan lumpuh satu tubuh, tapi lututnya tidak bisa lagi dipakai untuk berdiri. Akhirnya kebiasaannya setiap